Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kembali podcast IKMA yang digagas oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas kembali hadir menyapa pemirsa. Salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurah pada Nabi tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaahnya di hari kemudian. Amin ya rabbal. Pemirsa IKMA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah karunia yang luar biasa di mana pada zaman ini kita sudah sampai kepada tahap yang luar biasa yang disebut dengan era digitalisasi, di mana kita semua aktif dalam bermedia sosial. Dalam kita bermedia sosial tersebut, kita sering mengunggah banyak kegiatan kita. Ada kalanya kegiatan yang bersifat sosial, ada kalanya pula kegiatan yang mengandung nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, apakah dengan kita mengupload, mengunggah semua kegiatan tersebut di media sosial kita masing-masing, apakah semata-mata untuk merupakan sebagai syiar agama kita atau mengajak, memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama, atau sebaliknya pula hanya sekedar ya atau untuk mendapatkan pencitraan? Inilah insyaallah kali ini yang akan kita bahas dalam bincang-bincang kita bersama narasumber kita yang telah hadir bersama dengan kita. Pemirsa IKMA, kita sapa narasumber kita pada hari ini yaitu Al-Ustadz Haji Harun Ar-Rasyid LC. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Walafiat. Alhamdulillah. Ya, kita harapkan Ustadz, pemirsa IKMA juga alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kita sering mendengar kata ikhlas Ustadz. Iya. Bahkan kata ikhlas ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Awalnya dari bahasa agama memang ya kan, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia dan kita sudah pergunakan sehari-hari. Bahkan dalam kementerian kita dijadikan moto ikhlas dalam beramal. Kira-kira menurut Ustadz lah, dari begitu banyak definisi ikhlas yang kita sempat baca disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita, kira-kira apalah makna ikhlas itu Ustadz? Persilahkan kepada Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat IKMA dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ustaz Saiful, berbicara tentang ikhlas ini adalah suatu tema yang sangat berat ini Ustaz. Ya. Kenapa saya katakan berat? Karena ikhlas itu tidak bisa kita nilai menurut penampilan saja. Iya. Karena ikhlas ini adalah amalan hati. Ya. Siapa yang tahu kita itu ikhlas atau tidak adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik. Tadi pertanyaannya apa itu ikhlas? Ya. Ikhlas ini betul tadi yang dikatakan oleh Ustaz Saiful, berasal dari bahasa Arab yang banyak kita temukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Ikhlas itu dari akar kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, atau dalam sulasi mujarradnya khalasa. Ya. Khalasa itu artinya murni. Ya. Al-ma'u khalis, kita katakan ya. Al-ma' khalis.
air yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun, murni air. Ya. Air kalau sudah dicampur dengan teh tak disebut lagi air, tapi sudah disebut teh. Dan begitulah selanjutnya. Az-zahabu khalis, artinya emas murni. Ya, tak ada campuran logam apapun di dalamnya kecuali emas saja. Jadi kalau kita kaitkan, ya, pemahaman yang sangat mudah, ya. Kalau kita kaitkan dengan ibadah, ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah yang tujuannya hanya satu, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bercampur, tak ada tujuannya dengan yang lainnya. Mungkin itulah skala gampangnya untuk memahami makna ikhlas, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi kalau begitulah, Ustaz, bagaimanalah dengan postingan-postingan kita, unggahan-unggahan kita? Kadang kita ikut majelis taklim, kadang-kadang kita ngisi pengajian. Iya. Itu kan dia sifatnya ibadah, tapi kita unggah juga, kita publikasikan. Nah, kira-kira itu, Ustaz, bagaimana itu, Ustaz? Apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah ibadah atau syiar dalam agama kita, atau juga bisa dikatakan itu otomatis pasti ria katanya, supaya ditengok orang, dipandang orang hebat, supaya nampak banyak jadwal dan kegiatan. Bagaimana kira-kira itu, Ustaz? Baik, Ustaz. Jadi karena zaman yang menuntut kita sekarang ini, ya, kalau kita di pegawai, ya, kegiatan kita harus kita fotokan, harus kita laporkan sebagai barang bukti. Kalau tidak, kita nggak dianggap bekerja. Baik. Jadi apakah otomatis kita katakan ini tak ikhlas? Tak bisa. Belum bisa kita katakan itu tidak ikhlas. Tak tahu kita. Iya. Maka benarlah seorang ulama besar yang bernama Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang membagi ikhlas itu menjadi 3 tingkatan. Iya. Kata beliau, tingkatan yang paling rendah itu dicontohkan seperti orang yang beribadah tetapi dia mengharapkan ada balasannya spontan dapat dia di dunia ini. Apa contoh? Seperti sholat duha. Iya. Ada orang berniat sholat duha itu supaya mendapatkan rezeki yang mudah, rezeki yang lancar. Lantas kita katakan dia beribadah tidak ikhlas? Tidak, belum tentu. Iya. Kenapa? Karena memang iming-iming janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beramal itu, beribadah itu, dunia dan di akhirat. Jadi dia beribadah sholat duha, mengharapkan lancar rezekinya. Kata Imam An-Nawawi, ini juga termasuk ikhlas. Tetapi keikhlasan itu berada di tingkat dasar paling rendah. Itu dia, paling rendah. Kemudian di tingkat yang kedua, ada orang yang beramal karena ingin mendapatkan pahala. Supaya bisa masuk surga, jauh dari neraka. Itu kebanyakan kita beramal, niat kita. Apakah dia ini termasuk ikhlas? Iya. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi tingkatnya sudah tingkatan pertengahan. Sudah naik dari tingkat pertama tadi menjadi tingkat yang kedua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan salah satunya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kalian, cepat kalian kata Allah untuk mendapatkan keampunan Allah dengan ibadah, dengan istighfar dan surga. Cari surga itu, raih dia. Yang mana surga itu seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tingkat yang paling tertinggi adalah tingkatan orang yang beribadah itu, tingkatan ikhlas itu dia beribadah tidak ada lain tujuannya kecuali mengharapkan wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah cinta, urusan dunia, urusan akhirat, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggi tingkatannya, nomor 1. Jadi tak bisa kita
justice. Tak boleh kita menghukumi seseorang itu mengupload kegiatannya, baik kegiatan yaitu bersifat ibadah atau sosial, kita katakan oh si fulan itu ria. Tak bisa. Tidak bisa. Karena yang bisa merasakan ria atau tidaknya itu hanya dia dan Allah Subhanahu. Bergantung niat Ustaz, bergantung niat. Nah, itulah mungkin keterangan singkat secara hakikat itu Ustaz tergantung kepada. Lalu Ustaz, bagaimana kita nanti membedakannya Ustaz? Wah, ini syiar, ini ria. Ini memang untuk mengharapkan ridha Allah, ini memang untuk mengharapkan pujian dan pencitraan. Bagaimana Ustaz kita bisa membedakannya kira-kira Ustaz? Ini pertanyaan yang cukup sulit Ustaz. Berat juga ya kan? Bagaimana kita bedakan si fulan ini ria, si fulan ini ikhlas? Itu tergantung dia. Yang kedua, tergantung hati kita ini. Kalau kita memposting kegiatan itu, lantas di dalam benak kita selalu mengintai-intai, melihat-lihat udah banyak like atau tidak ini. Berarti dia ada tujuan lain dia. Selain dia mengupload itu untuk dakwahnya bukan. Atau suasana hatinya akan berubah ketika mendapatkan satu komen yang menyanjung dan memuji. Ketika lihat komennya memuji, terangkat hatinya, senang hatinya. Tapi beda lagi nanti ketika dia mendapatkan komen yang mencaci dan memaki. Bagaimana situasi hatinya? Mungkin situasinya adalah besok nggak mau aku lagi mengupload ini, tak adanya atau banyak yang tak suka. Jadi maka harus kita pelihara niat kita dari awal. Mengupload ini untuk tujuan apa? Untuk tujuan dakwah, tidak ada mengharapkan apa-apa, maka dia tak peduli mau banyak atau sedikit like, tak peduli. Aku terus untuk menyampaikan kalimatul haq ini, agar orang-orang yang belum tahu menjadi tahu, orang-orang yang keliru menjadi benar. Nah, dengan demikian, insyaallah terhindar dari ria. Ria ini sedikit saja. Ini adalah amal penyakit yang sangat ditakuti oleh orang-orang soleh. Kenapa? Karena ria itu bisa menghanguskan seluruh ibadah. Ibadah kita hangus karena ria, karena sum'ah. Itu ada perbedaan antara ria dan sum'ah. Kalau ria itu ada berdasarkan dari perkataan, kalau sum'ah berdasarkan dari pendengaran. Didengarnya pujian, maka dia akan senang. Didengarnya cacian, akan meruntuhkan atau melemahkan niatnya. Mungkin begitu Ustaz Saiful. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi begitu cara membedakan Ustaz Kita bedakan mana tadi memang untuk syiar atau sekedar untuk mencari pencitraan. Kemudian Ustaz, bagaimanalah kita langkah konkretnya ini untuk bisa menjaga bahwa memang apa yang kita lakukan itu ikhlas. Seperti bilang tadi kan, mau tak mau kita melaksanakan tugas, kita upload juga, kita nampakkan juga. Bagaimana Ustaz kira-kira langkah konkretnya supaya betul-betul apa yang kita lakukan tadi di era digital tadi ini betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini para ulama ada banyak menulis karangan. Salah satunya saya ada ingat tentang untuk mencapai keikhlasan itu. Langkah konkretnya seperti apa? Di dalam banyak Al-Quran banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkadang kita tidak sadar, karena mungkin kurang pemahaman. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu, ada yang bercerita tentang iman. Maka perhatikan. Jika ada kalimat iman di dalam satu ayat Quran itu, di ujungnya ada ibadah-ibadah yang ditunjukkan oleh Allah bahwa ibadah itu adalah melatih kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Salah satunya, kita lihat Al-Baqarah ayat ketiga ada berbicara tentang iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minun, kan ada kalimat iman di situ. Setelah kalimat iman, bil ghaibi, iman dengan yang ghaib. Salah satu yang ghaib itu adalah Allah yang tidak melihat kita, tapi kita tetap dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
kalau sudah kita mantapkan iman dengan yang gaib ini, segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat pasti dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melihat dan mengawasi kita, apakah perlu kita untuk diawasi oleh orang lain? Masya Allah Ustaz ya. Jadi mantap keimanan kita dengan yang gaib akan mendatangkan keikhlasan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua ada wa yuqimunas shalah. Ternyata salat juga adalah latihan untuk menjadi orang yang ikhlas. Iya. Untuk apa? Untuk apa kamu salat? Untuk siapa kamu salat? Apalagi salat malam itu. Betul, siapa yang melihat kita? Tadi yang melihat. Ada yang melihat kita. Dan sebentar lagi ini ada ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata siam itu juga sebagai salah satu latihan supaya kita bisa jadi orang yang ikhlas. Bayangkan Ustaz, di hari Ramadan keluar kita dari rumah, ditanya orang, puasa Ustaz? Alhamdulillah puasa. Iya. Siapa tahu kalau tadi kita udah makan di rumah 3 piring, nggak tahu kita. Iya. Itu keikhlasan ibadah kita kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita upload di media sosial, kalau sudah kita latihkan diri kita dalam ibadah tertentu ini, insya Allah kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Perlahan, sedikit demi sedikit. Mau ikhlas ini susah Ustaz. Bukan hanya itu kan seperti membalikkan telapak tangan, tapi dengan riyadhah, dengan latihan, agar kita bisa mencapai keikhlasan itu. Kalau ditanya kepada diri saya pribadi misalnya, udah level yang 3 tingkat yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, Ustaz di tingkat yang mana? Maka saya dengan lancar menjawab, Ustaz, tingkat pertama pun belum. Tingkat pertama pun belum. Kenapa? Betul. Saking sulitnya ikhlas ini. Maka berusahalah kita. Mudah-mudahan usaha kita diridhoi Allah dan kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita disuruh untuk ikhlas ini. Kita dituntut untuk ikhlas ini. Pribadi-pribadi orang yang beriman itu wajib untuk bisa menguasai ilmu ikhlas. Itu dia. Baik Ustaz, luar biasa. Berarti Ustaz, mau dia nampak tak nampak, di-upload atau tak di-upload, ya harus ikhlas kan Ustaz? Mau di like atau tidak, like atau tidak, mau komennya baik atau tidak, memuji atau mungkin mencaci, jangan mundur. Jangan mundur ya kan? Terus, tetap kita berjalan. Jadi luar biasa Ustaz. Alhamdulillah penjelasan Ustaz ini tadi mudah-mudahan menjadikan pemirsa Hikmah mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berarti. Amin. Memang kita tak bisa ketinggalan zaman kata orang. Tapi ingatlah, walaupun zaman semakin maju, kita juga terus belajar, tapi jangan sampai kita salah menggunakan era media sosial ini. Khususnya dalam kita berdakwah, silahkan kita upload sebanyak-banyaknya, tapi sampaikan dengan cara yang baik, dan juga ingatlah bahwa apa yang kita lakukan tersebut sebenarnya niat kita hanyalah untuk berdakwah, mensyiarkan agama Allah Ta'ala, sehingga insya Allah mudah-mudahan niat kita tidak menyimpang, tidak mengharapkan sanjungan, pujian, atau juga berupa sebuah pencitraan. Pemirsa Hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa nampaknya Ustadz, kita sudah sampai di akhir obrolan kita atau bincang-bincang kita pada hari ini tentang ikhlas dalam bermedia sosial. Kalau mau dilanjutkan Ustaz panjang memang soal ini. Tapi nampaknya tak bisa kita lanjutkan lagi karena insya Allah kita juga masih banyak kegiatan pekerjaan kita lagi. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustaz. Di sela-sela kesibukan kita, aktivitas pekerjaan kita bisa masih menyempatkan waktu kita untuk berdakwah, menyapa saudara-saudara kita, pemirsa Hikmah yang senantiasa setia bersama dengan kita, dan kita harapkan mudah-mudahan dengan podcast kita kali ini bisa menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ikhlas kita dalam bekerja, beramal dan berdakwah, khususnya kita di Kementerian Agama di kantor KUA Kecamatan Medan Amplas. Sekali lagi Ustadz, kami semua menyampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz yang telah sudi menjadi narasumber kita pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ada keberkahannya kepada Ustadz dan kita semua. Pemirsa Hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mungkin dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan
bahwa ikhlas itu jangan kita mengharapkan pamrih daripada amal perbuatan kita. Kalaupun kita mengharap, hanya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun kita mendapatkan cacian dan pujian, bersabarlah. Karena yang kita harapkan bukan sanjungan manusia. Kalaupun kita berharap, harapkanlah sanjungan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke Tanjung Balai, singgah sebentar di tebing tinggi. Cukup sekian sampai di sini. Insyaallah lain waktu kita bertemu kembali. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.